marhalah. Dua marhalah di sini sangat beragam sekali hilafiyah ulama mendefinisikannya. Ada yang mengatakan sebagian ulama minimal 88 km. Ada yang mengatakan dua marhalah ini 100 km. Jadi biasanya kalau saya itu ambil tengah-tengah, pokoknya kalau udah nyampe 100, berarti ini sudah dua marhalah. Meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan 80 atau 88 itu sudah termasuk dua marhalah, dan dua marhalah ini masa satu kosri, jadi diperbolehkannya melakukan sholat kosor. Ataupun melakukan sholat yang di situ meringkas jumlah rokaat adanya maksiat. Jadi bepergian itu ketika mubah maka dia tidak ada. Jadi tujuannya itu bukan untuk maksiat, di dalam perjalanannya juga tidak terdapat kemaksiatan. Jadi misalkan saya mau pergi ke kondangan orang gitu. Tapi kalau ijabatul dakwah wajib nih. Kalau ijabatul dakwah itu wajib. Misalkan menagih hutang. Menagih hutang itu kan safar yang mubah, safar yang diperbolehkan. Jadi misalnya saya dari Kediri ke Jogja ingin menagih hutang gitu. Tetapi di dalam perjalanannya saya bersama dengan uh, orang yang bukan mahram. Di situ berduduk berdempetan dan melakukan hal-hal yang diharamkan misalkan. Nah, ini maksiat di safar, dan itu juga maksiat di safar itu juga tidak diperbolehkan. Jadi tujuannya harus halal, harus mubah, dan orang yang tidak bermaksiat. Dalam artian perjalanannya ini bukan tidak diragukan lagi ya, diperbolehkannya untuk melakukan qasar. Safar wajib itu seperti halnya haji bagi orang yang belum pernah haji, ataupun ijabatul dakwah, ijabatul dakwah itu mendatangi undangan, terutama walimah. Itu juga sebuah kewajiban ketika kita tidak ada udur, maka dan juga dalam walimah itu tidak ada yang namanya maksiat atau ikhtilat yang sampai menempel antara kulit dan kulit dari para tamu, maka kita wajib untuk mendatangi walimah tersebut. Ini merupakan safar ataupun safar sunnah. Misalnya safar sunnah itu adalah menyambung tali silaturahim. Itu bepergian yang disunahkan, atau safar sunnah ini termasuk untuk yang namanya melakukan hal-hal yang memang disitu juga disunahkan dalam syariat. Kemudian yang ketiga adalah al-ilmu bijawazil qasri. Jadi kita harus mengetahui bahwa apa yang saya lakukan ini diperbolehkan untuk melakukan qasar. Jadi kitanya tahu bahwa sesungguhnya perjalanan yang saya lakukan ini adalah perjalanan yang diperbolehkan untuk melakukan qasar, karena sudah sampai dua marhalah, karena perjalanannya ini tidak ada maksiat di safar atau fi safar, karena saya ini melakukan sholat qasar dengan uh, melakukan sholat qasar pada 4 rakaat, pada sholat yang di situ berjumlah 4 rakaat. Jadi memang kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa kita ini mampu dan boleh untuk melakukan qasar pada sholat yang kita lakukan. Kurang lebih demikian. Kemudian yang keempat adalah niatul qasri indal ihrami. Jadi niat qasar saat takbiratul ihram. Ketika kita akan melakukan sholat
jamak qashar, maka kita harus meniatkan qashar itu pada saat takbiratul ihram untuk membedakan dengan sholat-sholat jamak yang lain. Jadi harus disebutkan niatnya. Seperti halnya niat-niat yang ada dalam sholat itu kan disyaratkan wajibnya qasdul fi'li, ta'yin, kemudian fardiyah. Qasdul fi'li itu kayak usolli, kemudian ta'yin menentukan dia itu akan sholat apa, kemudian yang terakhir adalah fardu. Kita harus mengucapkan dan meniatkan sholat yang kita lakukan ini adalah sholat fardu. Untuk membedakan dengan sholat sunnah ini minimal hal yang harus dilafatkan atau bukan dilafatkan, yang harus diniatkan dalam sholat ketika orang sedang niat sholat itu sendiri. Jadi memang ada perkara yang harus banget nih disebutkan di dalam niat yang akan kita lakukan. Tidak cukup sholat duhur lillahi ta'ala gitu, tidak cukup misalnya di dalam hati, harus lengkap ta'yin, qasdu fi'li, dan juga fardiyah ini harus disebutkan. Jadi saya niat sholat duhur, fardu lillahi ta'ala, harus begitu. Nah, pada saat melakukan qashar ditambah lagi saya niat jamak duhur dan asar qashar fardu lillahi ta'ala, harus ada tambahan qasharnya. Karena apa? Karena itu merupakan syarat daripada qashar itu sendiri untuk membedakan sholat qashar, jamak qashar dengan sholat jamak yang lain atau jamak yang tidak qashar. Karena kan tadi bisa kita melakukan sholat jamak tanpa qashar, karena qashar ini adalah special case. Special case dalam artian adalah ketika kita sudah mencapai masa fatul qasri ataupun 2 marhalah, baru diperbolehkannya seseorang untuk melakukan sholat qashar, serta sholat qashar ini terkhusus kepada sholat yang memiliki 4 rakaat. Ini ada di syarat yang kelima, yaitu antakuna sholatu rubaiyatan. Adanya sholat yang diqashar ini merupakan sholat yang berbangsa 4 rakaat. Jadi khusus pada duhur dan asar saja. Ketika maghrib dan isya kita tidak bisa mengqasharnya atau meringkasnya lagi. Hanya pada sholat yang memiliki 4 rakaat diqashar, yakni diringkas menjadi 2-2, sehingga kita tidak sholat sebanyak 8 rakaat, tetapi sholatnya cukup 4 rakaat untuk duhur dan juga asar karena mengqasharnya. Nah, qashar ini bisa dilakukan di jamak takhir ataupun jamak takdim. Jadi ketika kita melakukan jamak takhir, kita bisa mengqasharnya, ataupun ketika kita melakukan jamak takdim juga kita bisa mengqasharnya atau meringkasnya, yang penting syarat-syaratnya terpenuhi. Kemudian yang keenam, dawa musafar ila tamamiha. Ini sama seperti halnya syarat jamak takhir, dawa musafar ila tamamiha, yaitu ketika safar atau pepergiannya atau ilatnya itu masih ada sampai sempurnanya waktu yang kedua, sampai sempurnanya waktu sholat yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya kita mengqasharnya di akhir waktu asar, maka perjalanan itu masih kita lakukan sampai habisnya waktu asar itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga ilat ataupun hal-hal yang memperbolehkan kita ini untuk melakukan qashar masih terus ada sampai kita selesai, sampai waktu sholatnya itu sempurna antara duhur dan asar di waktu yang kita melakukan qashar tersebut. Kemudian yang ketujuh, la ayak tadiyah bimutimmi fi juz'in min sholatihi. Jadi yang ketujuh adalah tidak menjadi makmum bagi imam yang sholatnya sempurna meski hanya sebagian rakaatnya saja. Jadi kalau misalkan kita niat untuk melakukan qashar, karena pada suatu ketika kita berhenti untuk melaksanakan sholat qashar tersebut di sebuah masjid, yang ternyata di masjid tersebut ada untuk makmum kepada orang yang sholatnya itu sempurna. Makmum itu harus kepada orang yang memang jenis sholatnya sama dengan kita. Jadi kita tidak boleh ada di sana, tetapi mungkin lebih baik kita bikin jamaah sendiri atau bahkan sholat sendiri. Karena ketika kita mengikuti pada orang yang sholatnya sempurna, ya jelas saja qasharnya tidak sah karena tata caranya berbeda.
atau misalkan sebagian rakaatnya saja kita bermakmum kepada imam tersebut, itu juga tidak diperbolehkan dan tidak mencukupi. Kita harus betul-betul melakukan sholat qashar dari awal sampai akhir ini sesuai dengan tata cara. Dan ketika ingin makmum ataupun sholat jamaah, maka kita harus menemukan orang yang melakukan sholat yang sama jenisnya dengan yang kita lakukan, itu sama-sama qashar. Itulah 7 syarat daripada qashar. Dari yang tadi juga sudah disebutkan 2 syarat dari jamak takhir. Mungkin ada pertanyaan yang bisa yang masuk. Oke, oke, baik, teman-teman Instagramiah JP3M, bagaimana berasa mendengarkan Imas ini semuanya daging-daging ya nih. Saya sampai menyiapkan untuk buku catatan ini. Jadi buat teman-teman yang masih belum jelas mengenai penjelasan Imas, apalagi ini kan kita mendekati ini ya, Ning, apa namanya, Idul Fitri kan biasanya kita pergi ke ya mudik ke rumah nenek ataupun mudik ke orang tua kita, itu kan sangat bisa langsung dipraktekkan ya mengenai sholat jamak takhir qashar ini sangat bisa dipraktekkan ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh di kolom ini ya, kolom pertanyaan atau chat. Biasanya sih, tapi kalau chat itu sering apa namanya chat-chat yang lain itu tertumpuk dengan chat yang lain. Iya. Ini mungkin ada beberapa yang sudah saya catat. Jadi yang pertama itu dari Nina Altafunisa menanyakan mengenai bagaimana menjamak sholat ketika kita itu sedang menjadi pengantin atau sedang dirias. Misal jadwal pengantinnya itu dari jam 12 sampai jam 4. Nah, sedangkan atau jam 11 sampai jam 4. Jadi belum memasuki waktu duhur, tetapi baru selesai itu setelah asar. Itu bagaimana nih hukumnya? Ini panjangnya ceritanya. jadi mungkin saya bisa sedikit menceritakan terlebih dahulu mengenai jamak fil hador kalau bahasanya dalam kitab. Ini jamak di rumah. Jadi sebetulnya jamak itu adalah untuk orang-orang yang fi safar, dalam keadaannya bepergian, karena dahulunya Rasulullah, safar qit'atu minal adab. Safar itu adalah sebagian daripada adab, saking masyakohnya. Semudah apapun akses kita bepergian, entah itu pakai pesawat, pasti kepayahan itu adalah hal yang niscaya untuk orang-orang yang sedang safar atau bepergian. Apalagi zaman dulu ketika transportasi belum semaju sekarang. Jadi memang safar qit'atun minal adab, sehingga masyakoh itu akan menarik kemudahan, yaitu menarik rukhsah. Rukhsah itu adalah keringanan yang diberikan oleh Allah. Jadi memang konsepnya demikian, sehingga kita harus menyadari bahwa sebetulnya jamak ini diperuntukkan awal mulanya adalah untuk orang-orang yang bepergian, orang-orang yang safar, karena jamak ini merupakan keringanan, dan keringanan diberikan untuk orang yang di situ merasa kepayahan. Salah satunya adalah dengan bukan salah satunya, memang awalnya itu adalah untuk orang yang bepergian karena safar kita tuh minum adab. Tetapi pada kasusnya ada pada suatu ketika Rasulullah SAW, beliau menjamak sholatnya di rumah. Jadi ketika hujan beliau melakukan jamak takdim di rumah terus dalam keadaan bepergian. Tetapi kalau jamak kan tidak ada syarat demikian. Karena memang ada konsepnya, ada kasusnya jamak ini jamak fil hador atau jamak ketika sedang berada di rumah. Ini berawal dari hadis Rasulullah yang melakukan jamak sholat ketika adanya hujan. Nah, hujan di situ beliau melakukan jamak takdim. Kemudian oleh para ulama dalam literatur fikih itu dikatakan bahwa sesungguhnya ketika orang ini mendapati masyakoh yang di situ merupakan masyakoh yang azimah, masyakoh atau kesulitan untuk mendatangi sholat tepat pada waktunya meskipun dia di rumah, maka dalam beberapa kasus dia diperbolehkan untuk melakukan jamak fil hador, jamak di dalam rumahnya, tetapi dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, memang apa masyakoh yang ada atau kesulitan yang ada itu bukan kesulitan yang dibuat-buat, dan kesulitannya itu merupakan kesulitan yang tidak dijadikan kebiasaan, dalam artian ketika menikah, orang itu kan tidak mungkin setiap hari menikah.
Jadi Yeah. ketika misalnya memang make up-nya ini dari jam 11 sampai asar selesai, maka dia ini diperbolehkan untuk melakukan sholat jamak, tapi jamaknya itu harus jamak takdim, dengan catatan acaranya tidak dilakukan setiap hari. Jadi masyakoh yang azimah itu bukan masyakoh yang dibuat-buat, bukan kesulitan yang dibuat-buat, juga bukan kesulitan yang dijadikan adat. Jadi bukan kesulitan yang dia lakukan setiap hari. Misalkan kayak dia itu biduan, atau misalnya nyanyi setiap hari yang akhirnya membuat dia itu melakukan jamak setiap hari, hal itu tidak diperbolehkan. Jadi masyakohnya itu Atau harus sibuk kerja ya nih? Atau sibuk ya kerja seperti itu kan setiap hari ya? ya kerja, tapi kerjanya dia tidak safar gitu. Karena kalau misalnya dia kerjanya itu memang melakukan perjalanan jauh setiap hari, misalnya supir bus antar kota, antar provinsi, jadi ada ulama yang memperbolehkan untuknya melakukan jamak sholat setiap hari. Tapi ketika jamak fil hador ini special case, jadi masyakohnya atau ilat diperbolehkannya untuk melaksanakan jamak itu bukan sebuah masyakoh yang dibuat-buat, bukan masyakoh yang dijadikan adat, juga bukan masyakoh yang di situ tidak dawam, ataupun masyakoh yang harusnya masih ada sampai waktu sholat itu selesai. Sama seperti halnya syarat daripada jamak takhir dan qasar tadi. Jadi alasan untuk diperbolehkannya jamak itu masih ada sampai waktunya selesai. Jadi acara nikahnya itu memang sangat panjang dan lama, sehingga memang tidak ada waktu untuk menghapus make up, kemudian dia harus terpaksa untuk melakukan sholat jamak takdim. Tapi harus dilakukan jamak takdim ya. Jamak fil hadar itu tidak diperbolehkan dilakukan jamak takhir atau diakhirkan. Nah, ini untuk jamak fil hadar kategori memang orang ini memiliki masyakoh atau kesulitan untuk mendatangi sholat pada waktunya, seperti halnya orang yang memiliki hajat dalam artian pernikahan. Kemudian jamak fil hadar juga diperbolehkan ketika seseorang ini mendapati di daerahnya ini hujan untuk kriteria tertentu, untuk orang-orang dengan kriteria tertentu. Jadi jamak fil hadar itu kan konsepnya pada awalnya ketika Rasulullah hujan dan melakukan sholat di rumah, yaitu jamaknya itu dengan jamak takdim. Kemudian oleh ulama ini diperbolehkan, berarti ketika adanya masyakoh yang azimah, yang masyakoh di situ tidak dijadikan adat dan juga bukan dibuat-buat, serta melakukannya ada pada sholat jamak takdim, ini diperbolehkan. Bisa difahami ya? Tetapi kemudian Bisa, sangat jamak bisa. fil hadar itu selain untuk masyakoh azimah, tetapi juga bisa untuk mator, adanya hujan. Jadi ketika misalkan adanya hujan yang amat lebat di suatu daerah, ini memperbolehkan seseorang dengan kriteria tertentu untuk melakukan jamak di rumah. Yang pertama adalah orang tersebut memang memiliki keistiqomahan untuk sholat di masjid. Jadi memang setiap hari dia itu melakukan sholatnya di masjid. Bukan orang yang kayak orang sekarang sholatnya di rumah, terus nanti hujan tiba-tiba saya jamak saja, tidak bisa begitu. Ini khusus untuk orang-orang yang memang memiliki kebiasaan untuk sholat di masjid. Jadi ketika hujan, maka dia diperbolehkan untuk menjamak sholatnya, tapi dengan jamak takdim. Lagi-lagi ketika fil hadar itu tidak diperbolehkan untuk melakukan jamak takhir, karena itu sama saja untuk talaub, bermain-main. Jadi memang harus dilakukannya dengan jamak takdim. Kemudian sebabnya itu masih ada sampai salam sholat yang kita lakukan. Jadi ketika misalkan hujannya ini bukan hujan yang cukup gerimis, hujannya harus hujan lebat, kemudian hujan itu masih ada sampai kita selesai melakukan sholat jamak takdim itu sendiri. Jadi ini adalah syarat daripada orang yang diperbolehkan melakukan jamak takdim ketika hujan. Ada kriteria atau spesifikasi tertentu, tidak sembarangan. Sehingga kalau misalkan bagaimana ketika orang itu memiliki hajatan pernikahan, maka diukur sendiri. Gimana sekiranya apakah acara ini betul-betul sebuah masyakoh yang azimah, yang tidak bisa ditawar lagi. Karena kan harga MUA juga mahal ya, Ning ya. Jadi kalau misalkan dihilangin terus touch up, kira-kira ini merugikan atau tidak. Tapi juga kita harus bisa mengukurnya. Sekiranya bagaimana waktu paling efisien yang tidak sampai sampai berlebihan. Jadi kalau misalkan memang
terpaksa banget nih harus jamak, ya tetap diperbolehkan jamak takdim. Jadi kita make upnya setelah kita sholat duhur, misalnya kalau misalnya acaranya dari duhur sampai asar, kurang lebih demikian. Oke. Ya, baik teman-teman, mungkin bisa dipraktikkan. Barangkali setelah Ramadan ini, Syawal, ada yang mau menikah dan mengadakan acaranya itu dari duhur sampai asar ya, nih mungkin bisa dipraktikkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ali Irfan. Ning, saya tinggal di Jepang dan ketika bekerja tidak bisa melakukan sholat wajib atau bahkan di sini sering tidak diperbolehkan. Apakah ketika selesai pulang bekerja bisa diperbolehkan untuk menjamak qashar sholat ketika sudah pulang kerja? Apakah termasuk dalam jamak fil hadar tadi itu nih? Mohon penjelasannya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa jamak fil hadar itu bukan kesibukan yang di situ diadatkan. Jadi ketika dilakukan setiap hari, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Tetap harus kita yang namanya sholatnya itu ada, mendatangi sholat sesuai dengan waktunya. Karena jamak fil hadar itu khususnya tadi adalah untuk masyakoh adimah yang memang di situ dia bukan masyakoh yang dibuat-buat atau masyakoh yang dijadikan adat. Itu adalah kuncinya. Kalau misalnya masyakohnya dibuat-buat karena kita malas saja, itu berarti bukan sesuatu yang melegalkan untuk melakukan jamaah di rumah. Atau ketika masyakohnya itu adalah sesuatu yang dijadikan adat, dijadikan kebiasaan setiap harinya memang kayak gitu, ya tentu saja tidak diperbolehkan untuk melakukan jamaah di rumah. Ya sebisa mungkin lah di tempat sholat, kalau misalkan di tempat kerja kalau misalkan tidak memungkinkan untuk melakukan sholat, ya sebetulnya sayang sekali ya, gimana ya kita bisa mencari pekerjaan yang di situ memperbolehkan kita melakukan sholat, karena sholat itu kan sebetulnya tidak lama ya, 5 menit sudah cukup. Jadi sebisa mungkin Oke. bagaimana caranya kita mendatangi waktu sholat sesuai dengan waktunya. Tapi kalau misalkan sudah darurat banget, kita kalau misalnya nggak bekerja itu kita nggak bisa makan, atau itu pekerjaan satu-satunya yang bisa kita punya dan betul-betul tidak diperbolehkan sama sekali, maka sholat lihurmatil waktu. Tapi itu juga tidak dianjurkan sih. Fase darurat menurut saya itu ya belum sampai, kalau mungkin masih bisa dinegosiasi kepada bos ya, minta waktu 5 menit aja setiap setiap masuk waktu sholat, itu kan bisa dikondisikan kalau demikian. Dinegosiasikan Iya dulu ya, Ning, sama ya, bosnya. iya karena Ya. kan nggak lama sih sebetulnya ya, hanya berapa menit gitu kan. Ya. Eh, Pertanyaan selanjutnya dari Kasoun. Apakah boleh kita sudah suci, setelah haid kita suci, lalu apakah ada hutang sholat, itu boleh tidak kalau untuk di jamak qashar? Hutang sholat ketika orang suci dari haid itu kan memang adalah uh, sholat yang kita tinggalkan sebelumnya. Tetapi kalau misalnya pada maneknya datang, maka dua sholat ataupun sholat yang bisa dijamak daripada sholat yang ketika makna itu datang. Itu akan panjang kalau misalnya bahas itu. Tapi begini, tapi pokoknya pada dasarnya jamak fil hador itu hanya diperbolehkan pada masyako adimah, masyako tersebut tidak dijadikan adat, dan masyako tersebut tidak dibuat-buat, serta jamaknya ini wajib jamak takdim, tidak diperbolehkan jamak takhir. Itu kuncinya. Nah, jadi kalau misalkan orang ini selesai head itu kan sebuah kebiasaan yang akan dilakukan setiap bulan bagi perempuan, jadi tentu saja tidak diperbolehkan. Ya, ya. Jadi buat teman-teman yang perempuan ya, jadi bisa dicatat ini pesan dari Ning Imas. Nah, pertanyaan kemudian ada dari Umumu Hani. Ning, kalau kita safar sudah mencapai 2 marhalah, kemudian menginap di rumah saudara 4 hari, apakah selama 4 hari ini bisa menggunakan jamak qashar atau sudah dihitung mungkin? Jadi berapa waktu lama kita bisa jamak qashar gitu ya? Ya 4 hari itu. Berapa hari? Jadi 4 hari sebagian itu. ulama, ya ulama Syafi'iyah yang di situ mengkategorikan seseorang ini dianggap mukim itu ketika sudah lebih daripada 4 hari dia berada dalam suatu daerah. Jadi kalau misalkan kita bepergian, kemudian 4 hari tinggal di suatu tempat, maka dalam 4 hari tersebut kita masih bisa melakukan jamak qashar, tetapi ketika sudah lebih dari 4 hari kita harus ada sholatnya atau mengikuti sholat sesuai pada waktunya. Tapi kalau misalnya berpindah-pindah tempat, maka ya boleh-boleh saja untuk terus melakukan jama ataupun qashar. Gitu.
Jadi misal dari Semarang 4 hari pindah ke Kediri, kemudian 4 hari lagi ke Surabaya. Jadi selama 8 hari itu tetap bisa jamak kosor Ya, gitu ya nih maksudnya. ya bisa. Yang penting dalam 4 hari itu kita pindah tempat gitu loh. Maksimalnya ya 4 hari melakukan jamak dan kosor. Kecuali datang ke tempat Pertama. itu. Berarti kalau datangnya sore ya dihitung mulai dari sore. Kemudian pertanyaan dari tadi ada di kolom itu, bolehkah menjamak sebab membawa najis padahal jaraknya itu tidak sampai. Jadi Membawa najis. misal ke mall, ya misal contohnya mungkin yang dimaksud tidak berpergian sampai dengan batas syarat yang diperbolehkan kosong, tetapi membawa najis. Jadi mungkin dia ke mall atau pergi kemana, tetapi jaraknya tidak sampai yang disyaratkan nih. Jadi apa namanya, membawa najis itu kan tidak boleh sholat, dalam artian tidak bisa sholat karena membawa najis, mungkin kecipratan apa atau bagaimana, itu apakah boleh tetap di jamak kosor? Jadi kalau adanya batas, jadi kalau misalkan dia ini melakukan jamak takdim, jamak takhir saja tanpa dikosor, itu sebetulnya tidak ada minimal jarak yang harus ditempuh. Tapi yang penting dia sudah keluar daripada balad, daripada daerahnya. Jadi ketika dia ingin melakukan perjalanan, misalkan perjalanannya hanya 30 kilo, dengan niat yang baik, dengan syarat-syarat yang sudah terpenuhi, dia sebetulnya boleh melakukan jamak, takdim atau takhir, tapi tidak boleh melakukan kosor. Karena syarat untuk melakukan kosor itu ada minimal jaraknya. Tetapi kalau misalkan dia tidak punya minimal jarak, tetapi sudah memenuhi syarat-syarat daripada jamak takdim dan jamak takhir, maka dia diperbolehkan untuk melakukan sholat jamak. Kurang lebih demikian. Jadi kalau untuk jarak itu najis. Ya, ini cuman keterangannya tadi cuman sebab membawa najis. Nah, ini mungkin maksudnya sebab membawa najis itu mungkin pakaiannya itu kecipratan atau dia bagaimana, saya juga kurang paham. Cuma tulisannya membawa najis. Membawa najis itu apakah membawa pampers atau bagaimana? Jadi mungkin Niku dua hal yang berbeda ya. Kalau membawa najis itu sudah masuknya bagaimana tata cara kita bersuci sebelum melakukan sholat. Sedangkan kalau misalnya jamak kosor itu ya pokoknya kita sudah selesai dengan bersuci itu, bagaimana caranya kita bisa melakukan bersuci dengan sehingga ini menggunakan pakaian yang suci sebelum kita melakukan ibadah wajib. Jadi mungkin ini tidak ada ini ya, tetap tidak boleh ya nih. Jadi misalnya mau sholat ya, jika membawa najis ya harus dibersihkan terlebih dahulu baru kita sholat. Jadi tidak bisa dijadikan alasan untuk menjamak seperti itu. Ya. Kemudian ada pertanyaan dari Rofal, ngapunten nih, sepengetahuan saya tentang ruksoh dapat pahala dari sunnahnya. Dan jika tidak mengambil mendapatkan azimat. Nah, nopo niku azimah? Azimah mohon maaf, Pro baru dengar keterangan itu yang lebih demikian. Oke. Baik. Teman-teman, apakah ada lagi? Ini jam berapa ya? Jam 10. Mungkin 15 menit lagi ya. Ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Ini ada. Mantan tuh berkali-kali ya ditanya. Iya,
berkali-kali. Ini ternyata yang menanya tentang make up ini banyak sekali juga nih tentang pernikahan ini. uh, Mana lagi ya? Ini mau tanya, kalau semisal kita sudah jamak takdim qashar, itu udah memenuhi syarat dari jarak, terus kita yakin aja tuh sholat. Ternyata tidak sampai waktu sholat asar, kita sudah sampai tempat tujuan. Itu hukumnya bagaimana? Jadi kita jamak qashar, takdim qashar itu niat mau sholat nanti ketika asar kan ya nih. Tapi ternyata ketika asar itu sudah sampai tempat tujuan. Itu bagaimana? Jadi Caranya tidak adalah sempat sholat. caranya adalah dengan kita berhenti dulu di suatu tempat untuk melaksanakan sholat. Yang mana tempat itu belum masuk pada daerah tujuan kita. Jadi misalkan saya dari Surabaya mau pulang ke Lirboyo, kemudian dalam perjalanannya saya niatkan jamak takhir. Nah tentu saya akan mencari rest area terdekat ataupun masjid terdekat yang di situ saya bisa melakukan sholat sebelum saya masuk ke daerah saya ataupun ke balad yang di situ justru sudah sampai pada tujuan saya. Sehingga sebetulnya ini prakteknya tuh mudah sekali kok, nggak harus kayak nggak harus kayak susah banget. Kalau misalkan kita ini sudah mau nyampe, belum, yang penting belum nyampe daerah nih, kita bisa mampir cari masjid dulu atau cari tempat sholat dulu untuk melaksanakan sholat sebelum sampai pada tempat tujuan. Lebih begitu. Ya, jadi mungkin bisa berhenti sebentar sebelum sebelum sampai tempat tujuan itu, mungkin dia masih muter-muter muter-muter dulu untuk cari musola. Jadi sebelum nyampe. Pertanyaan selanjutnya dari Hijah. Punten izin bertanya, jika seseorang hendak safar dan dia sholat jamak takdim terlebih dahulu dan tiba di tempat tujuan, ternyata masih ada waktu sholat yang kedua. Apakah sholat yang kedua itu harus Jadi maksudnya gimana? Dia sudah jamak takdim, tapi ada kewajiban untuk takhir. Jadi kalau jamak takhir nih, ingin melakukan jamak takhir, jadi perjalanannya itu sekiranya waktu sholat yang kedua ketika kita ingin jamak takhir itu masih dalam perjalanan gitu loh. Tapi kalau misalnya jamak sholat takdim, maka ketika masuk waktu yang kedua kok ternyata kita sudah sampai di perjalanan, maka hal itu tidak masalah. Karena kita melakukannya sholatnya jamak takdim di waktu sholat yang pertama. Oke. Kemudian dari Aldan Fakot, tadi Ning Imas sudah menyampaikan mengenai syarat yang diperbolehkan mengqashar, itu salah satunya berpergiannya tidak karena maksiat. Nah, di sini pandangan maksiat itu dalam safar itu dari niatnya. Di sini itu hanya niat atau sudah dilakukan? Ya. Tadi kan saya jelaskan tidak ada maksiat di safar ataupun vis safar. Jadi tidak ada maksiat dalam niatnya, dalam niat melakukan perjalanan itu bukan sebuah perjalanan yang digunakan untuk maksiat. Jadi kita pergi misalkan ke Bali bukan untuk mabuk-mabukan. Ataupun misalkan kita pergi ke Bali untuk rekreasi tapi dalam perjalanan itu kita mabuk-mabukan lah. Dua-duanya itu tidak diperbolehkan. Jadi harus bersih daripada hal-hal yang diharamkan, entah itu dalam perjalanannya ataupun dalam niat ketika tempat tujuan kita di sana. Sehingga perlu sekali menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan ketika kita sedang bepergian dan melakukan sholat jamak, qashar, jamak takdim, takhir atau bahkan qashar. Kurang lebih demikian. Jadi memang maksiatnya itu tidak ada di safar ataupun fi safarnya. Ketika melakukan tidak ada, melakukan perjalanan tidak ada maksiat, atau ketika sampai tempat tujuan itu bukan niatnya untuk melakukan maksiat.
Oke, jadi baik pun niat ataupun ketika dilakukan. Nah, kemudian pertanyaannya itu, apakah eh, ketika kita berarti ketika kita sudah perjalanan kemudian di tengah-tengah melakukan apa namanya maksiat itu juga termasuk ya nih. Iya, jadi Tadi itu bisa sekral itu hilang. ya. Jadi maksiatnya pokoknya tidak ada tujuan bermaksiat, di dalam perjalanan juga tidak ditemukan maksiat. Tidak ada maksiat bisafar ataupun fisafar dengan kesengajaan. Jadi kalau misalkan tidak sengaja, tapi sebetulnya bisa dihindari sih. Segala sesuatu kan ditaklif ketika kita memiliki unsur kesengajaan dalam melakukannya. Ditaklif itu diperhitungkan baik buruknya dalam artian kita mendapatkan pahala ataupun dosa ketika kita memiliki niat yang sengaja dalam melakukan sesuatu. Kalau misalkan tidak sengaja atau dia terjerumus pada sesuatu yang sebetulnya tidak dia inginkan atau tidak dia niatkan, maka itu beda lagi ceritanya. Tapi kalau misalkan dalam perjalanan itu kita memang naudzubillah meniatkan sesuatu yang buruk ataupun maksiat, bisafar ataupun fisafarnya, maka hal tersebut bisa menggugurkan legalitas untuk mendapatkan rukhsah sholat, entah itu jamak takhir, takdim ataupun kosornya. Oke. Kemudian pertanyaan, apakah dengan menggunakan Google? Boleh. Jadi mungkin mau pergi ke Kediri gitu ya Ning, terus dilihat oh jaraknya berapa karena kita kan tidak tahu ya jaraknya itu berapa, jadi dihitung pakai Google dulu gitu, apakah boleh? Tentu saja boleh, karena pokoknya kita ini bisa secara umum, maka hal tersebut dicukupkan. Kalau dulu dalam bidangnya, jadi kalau misalkan kita ini ingin mengetahui sesuatu, maka tanyalah pada orang yang memang kompurannya, sehingga dalam fikih ada konsep yang namanya ahlul khubro, orang yang ahli orang yang ahli medis atau ahli ngukur jalan misalnya, atau ahli-ahli yang lain itu, dan dipercaya. Mas ya mungkin kalau yang ingin mengetahui tentang jamak takdim bisa disimpan. Jadi bagi teman-teman yang masih menanyakan di luar dari bab jamak takhir kosor, maaf tidak bisa saya sampaikan. Nanti bisa dilihat di live yang sebelumnya. Dari Al-Kahfi. Al-Kahfi misalnya jarak tujuan safarnya itu awalnya 70 km. Itu bagaimana nih untuk mendapatkan rukhsah ini? Ingin mendapatkan keruksohan kosor yang mana awalnya jaraknya itu hanya 70, supaya boleh kosor kita semakin jauh, misalnya menempuh jalan yang semakin jauh tanpa adanya sebuah udur atau alasan yang melatar belakangi, misalkan karena kemacetan atau misalkan karena itu jalur alternatif, maka hal tersebut tidak diperbolehkan kalau murni niatnya hanya untuk mendapatkan sholat jamak kosor. Jadi kalau misalnya di Kediri misalkan, kemudian saya ingin mendapatkan rukhsah kosor, saya ini misalnya, nah ini juga tidak
itu hanya mempermainkan saja, bukan sesuai dengan kebutuhan aslinya. Kecuali kilometernya atau dari kendaraannya. Jadi maksudnya mungkin misal kita dari Surabaya ke Bali itu hanya 1 jam. Itu kan dengan menggunakan pesawat itu kan tidak sampai ini tidak lama ya, hanya 1 jam misal atau setengah jam gitu. Tetapi kalau misal pakai kendaraan umum itu kan lebih lama dan jaraknya lebih jauh dibandingkan naik pesawat. Itu apakah dilihatnya dari jaraknya atau kendaraannya nih? jadi kalau misalnya jamak itu konsepnya adalah dari jaraknya, bukan dari apa yang kita gunakan untuk menempuh jarak tersebut. Memang jaraknya kalau misalnya sudah sampai masa Fatul Qasri, sudah sampai 2 marhalah, sudah sampai 88 km, maka hal tersebut diperbolehkan seseorang untuk melakukan qashar atau jamak qashar. Jadi kalau misalkan jaraknya itu yang penting sudah nyampe, maka boleh-boleh saja, entah itu pakai pesawat terbang, pakai buruk, pakai angin. Yang Itu cepat boleh pokoknya gitu ya. kan. Karena sebetulnya Iya. saya merasakan kok kalau dawuhnya Nabi niku benar, asafar kita antum minul adab, bahwa safar itu adalah sebagian daripada adab. Karena memang entah itu menggunakan apapun transportasinya, capek tetap. Kepayahan itu adalah sebuah keniscayaan dalam perjalanan. Jadi entah itu mau pakai pesawat Surabaya Jakarta cuma 1 jam setengah, itu tetap aja lelah. Jadi memang kita ini sangat luar biasa sekali mendapatkan rukhsah untuk menjamak sholat. Digunakan sebaik mungkin, Betapa jangan ini ya disalahgunakan, nih, betapa tapi Islam indah. digunakan sebaik mungkin, jangan disalahgunakan, tapi juga jangan disia-siakan. Ya, mungkin cukup jelas ya teman-teman tahiyat qashar. Mungkin bagi teman-teman yang masih mungkin ketinggalan ketika bergabung itu di tengah-tengah, nanti bisa dilihat lagi tayangan ulangnya akan kita simpan. Mungkin cukup sekian ya, Mas ya. Nanti pertanyaan yang belum terjawab nanti tetap kita simpan dulu. Jangan lupa teman-teman tetap bergabung dengan kami di jam yang sama, jam 9 sampai dengan jam teri lainnya yang tentunya tidak kalah uh, mumpuni di bidang kitab Safinatul Mas penjelasannya. Sampai ketemu lain waktu. Kita sangat menunggu ilmu-ilmunya sekali. Semuanya sangat daging dari awal sampai akhir. Semoga Gus Azam cepat sembuh Jining. Amin, amin. Makasih nih, Okay. Sekian saya punya pantun buat teman